Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga kita selalu bisa menjalankan aktivitas dengan lancar. Baik, di masa pandemi seperti ini kita selalu dianjurkan untuk menerapkan protokol kesehatan, terutama protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 5M, supaya kita terhindar dari paparan virus corona. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, di sini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu agar mengetahui siapa yang masuk dan tidak masuk pada pembelajaran hari ini. Muhammad Mugi, Aji Farudin, Muhammad Aris. Kemana ini Muhammad Aris? Oh, sedang sakit. Baik, kita doakan untuk Muhammad Aris, semoga lekas diberikan kesehatan dan juga kesembuhan, sehingga pada kesempatan berikutnya bisa mengikuti pembelajaran sejarah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran dan keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai, terus berdoa dan berdoa. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, di sini Bapak mempunyai kata-kata motivasi untuk membakar kita dalam semangat belajar. Didengarkan secara seksama ya anak-anak. Belajar di usia muda ibarat mengukir di atas batu, sedangkan belajar di usia tua ibarat mengukir di atas air. Artinya apa anak-anak? Ketika kita belajar di usia muda itu lebih mudah, sedangkan belajar di usia tua itu sebaliknya akan lebih sulit atau terhambat. Seperti itu. Semoga kata-kata ini dapat memotivasi kita semua dalam semangat menuntut ilmu di usia yang masih muda seperti ini. Baik, sebelum ke materi pada hari ini, Bapak ingin mengulas materi minggu yang lalu. Di sini ada yang masih ingat mengenai materi minggu yang lalu? Silahkan, Muhammad Mugi. Ya, betul sekali apa yang tadi telah disampaikan oleh Muhammad Mugi. Minggu yang lalu kita membahas mengenai proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi, proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia itu melalui jalur pelayaran untuk mencari rempah-rempah dengan misinya yaitu 3G atau 3G. Yang pertama golden, yang kedua gospel, dan yang terakhir yaitu glory. Itu ya anak-anak, mohon diingat dan dipahami. Baik, langsung kita menuju ke materi pada hari ini. Ada yang sudah tahu materi hari ini? Baik, karena di sini belum ada yang mengetahui materi pada hari ini. Di sini Bapak akan menjelaskan materi pada hari ini, yaitu mengenai strategi bangsa Indonesia melawan penjajahan bangsa Eropa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, sehingga sejak dahulu bangsa Indonesia sudah menjadi rebutan bangsa yang ada di dunia untuk dijajah. Dalam catatan sejarah, bangsa Indonesia pernah dijajah oleh 4 negara Eropa. Yang pertama yaitu bangsa Portugis, kemudian yang kedua yaitu bangsa Spanyol, yang ketiga bangsa Inggris, dan yang terakhir yaitu Belanda. Secara umum, strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa itu dikelompokkan menjadi 2 babak. Yang pertama yaitu strategi perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad 20, dan yang kedua yaitu strategi perlawanan bangsa Indonesia setelah abad 20. Baik anak-anak, mohon disimak kembali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik perjuangan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Eropa sebelum dan setelah abad 20.
karakteristik atau ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20 itu mempunyai 5 ciri-ciri atau 5 karakteristik. Yang pertama yaitu perjuangan bangsa Indonesia belum mengenal negara kesatuan Republik Indonesia, melainkan perjuangan hanya bersifat kedaerahan. Kemudian yang kedua yaitu perjuangan tidak terstruktur, sehingga sering terjadi kekalahan karena bangsa Eropa menerapkan politik adu domba atau politik divide et impera. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu perjuangan dipimpin oleh tokoh kedaerahan yang berkarismatik dan disegani oleh masyarakat. Seperti contohnya Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, dan juga tokoh-tokoh perjuangan yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu perjuangan lebih mementingkan perjuangan fisik atau perang daripada perjuangan diplomasi. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu perjuangan bukan bertujuan untuk memerdekakan Indonesia, tetapi hanya bertujuan untuk mengusir penjajah dari daerahnya masing-masing. Seperti itu karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20. Selanjutnya berlanjut kita membahas mengenai karakteristik perjuangan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa setelah abad ke-20. Nah, begini anak-anak, setelah memasuki abad ke-20, penjajah Eropa atau terutama bangsa Belanda itu menerapkan politik etis untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga muncullah kaum terpelajar, sehingga muncullah kaum cendekiawan. Nah, kaum cendekiawan ini akhirnya menyadari dan juga berpikir bahwasannya untuk melawan bangsa Eropa, bahwasannya untuk melawan bangsa penjajah itu tidak harus menggunakan fisik, tetapi bisa melalui jalur diplomasi. Ada 2 karakteristik atau ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia setelah abad ke-20. Yang pertama yaitu melalui organisasi kemerdekaan Indonesia, seperti organisasi Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, Nahdlatul Ulama, dan juga organisasi kemerdekaan yang lainnya, seperti itu anak-anak. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu perjuangan lebih mementingkan diplomasi ketimbang melakukan peperangan fisik. Nah, seperti yang telah dilahirkan yaitu perjanjian Linggarjati, perjanjian Romroyan, terus kemudian perjanjian yang lainnya. Baik, itu tadi penyampaian materi pada hari ini mengenai strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, di sini ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silahkan Haji Bahrudin. Nah, betul sekali. Tepuk tangan dahulu untuk Haji Bahrudin. Tepat yang disampaikan oleh Haji bahwasannya strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa itu terbagi menjadi 2 babak. Yang pertama, perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20, dan yang kedua yaitu perlawanan bangsa Indonesia setelah abad 20. Karakteristik perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad 20 itu bersifat kedaerahan, kemudian dipimpin oleh tokoh daerah dan bertujuan untuk membebaskan daerahnya saja dari genggaman penjajahan bangsa Eropa. Sedangkan yang kedua yaitu strategi perlawanan bangsa Indonesia setelah abad 20 itu memiliki karakteristik melalui perjuangan organisasi kemerdekaan seperti Budi Utomo, Nahdlatul Ulama, dan juga yang lainnya. Kemudian perjuangan kemerdekaan lebih ke arah diplomasi. Seperti itu anak-anak. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Semoga kita bisa dipertemukan kembali pada kesempatan berikutnya. Untuk anak-anak, silahkan mencari referensi dan sumber yang lain untuk pembelajaran sejarah.
Dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Bapak hanya manusia biasa, kebenaran hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Alhaqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.